Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan insan akademik perguruan tinggi dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya nama Haji Muhammad Nasir SEMM, NIDN 10.08.087101. Saya merupakan dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis STIA Stistio Muara Bungo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen sumber daya manusia. Saya mulai mengampu mata kuliah manajemen SDM ini sejak 2009 sampai beberapa tahun belakang ini. Nama mata kuliahnya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, kodenya MKB 816, jumlah bobot SKS-nya 3, diajarkan pada semester 3 di Prodi Ilmu Administrasi Bisnis S1. Dengan frekuensi tatap muka sebanyak 16 kali, termasuk UTS, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib diajarkan. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Nah, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dan teori-teori manajemen sumber daya manusia yang diperlukan guna mengelola SDM organisasi secara efektif dan efisien. Nah, pengetahuan yang harus dimiliki itu meliputi peran strategis SDM dan manajemen SDM, konsep dan tantangan manajemen SDM, analisis dan desain jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, sistem imbalan atau kompensasi, pengintegrasian dan pemberian pegawai, lalu pemberhentian pegawai, serta kepuasan kerja, stres, dan disiplin. Ada apa atau kenapa dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah aset organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi bisnis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa unsur-unsur manajemen terdiri atas 6M. Pertama, man, money, material, method, machine, dan market. Sehingga unsur man itu menempati urutan pertama di dalam unsur manajemen. Manajemen SDM itu sama penting dan kedudukannya dalam organisasi atau perusahaan di samping manajemen lainnya, seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen logistik, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya. Apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkannya? CPMK yang diharapkan adalah pertama, memiliki kemampuan untuk dapat menerapkan metode atau cara pengelolaan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memiliki wawasan yang berakar pada penguasaan teknologi informasi dan manajemen yang mengarahkan pada terbentuknya jiwa inovatif. Sedangkan sub CPMK-nya yang secara lebih spesifik antara lain, pertama, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tantangan dan peran strategis MSDM secara global, serta aspek-aspek dalam perencanaan SDM. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan desain jabatan, metode rekrutmen dan seleksi, kemudian penempatan dalam organisasi bisnis. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pengembangan SDM dan penilaian prestasi kerja. Yang keempat, sub CPMK-nya ini adalah
mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mekanisme perencanaan dan pengembangan karier, serta sistem imbalan yang menjadi persoalan dalam sebuah organisasi. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep dan tentang pengintegrasian dan pemeliharaan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, serta permasalahan yang terkait dengan PHK, serta kepuasan dan disiplin kerja. Nah, selama 1 semester ini saya akan memberikan perkuliahan dibagi dalam 14 topik pokok bahasan. Yang pertama adalah peran strategis SDM dan manajemen SDM, menyangkut pengertian dan segala macamnya. Kemudian latar belakang perlunya manajemen SDM. Kemudian konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia yang berisi tentang pengertian dan tantangannya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia, lalu analisis dan desain jabatan yang berisi tentang pengertian dan deskripsi jabatan. Kemudian konsep dan metode rekrutmen yang berisi tentang pengertian dan pentingnya rekrutmen serta saluran-saluran rekrutmen. Kemudian materi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah konsep dan metode seleksi calon pegawai, menyangkut nanti pengertian, sistem rekrutmennya, pendekatannya, dan lain sebagainya. Kemudian topik atau pokok bahasan berikutnya yaitu penempatan pegawai yang berisi tentang orientasi dan penempatan pegawai itu sendiri, baik pegawai baru maupun pegawai lama. Kemudian topik berikutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia yang akan mengajarkan tentang dua metode, yaitu metode pendidikan dan pelatihan. Kemudian pokok bahasan berikutnya yaitu penilaian prestasi kerja yang berisi tentang pengertian dan metode-metode dalam penilaian prestasi kerja. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu perencanaan dan pengembangan karier. Dan yang ke-11 sistem informasi, sistem imbalan atau sistem kompensasi. Ini berisi tentang bagaimana struktur penggajian, pemberian kesejahteraan kepada pegawai atau karyawan. Kemudian materi berikutnya yaitu pengintegrasian dan pemeliharaan pegawai. Dua topik ini bisa disatukan juga bisa dipisahkan dalam penyampaian materinya. Kemudian materi yang berikut yaitu pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan. Lalu materi terakhir yaitu adalah kepuasan kerja, stres dan disiplin kerja. Itulah sekelumit pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam pengajaran pada 1 semester ini. Sedangkan referensi buku-buku yang bisa digunakan oleh para mahasiswa antara lain ada buku Gary Dessler, ada Sondang P. Siagian, ada T. Hani Handoko, ada buku Melayu SP Asibuan, ada buku Suwatno, Juni Priyansa, ada Justin Sirait dan sebagainya. Yang ini ya buku ini antara lain yang akan saya gunakan di dalam mengajarkan ke mahasiswa. Sedangkan evaluasinya ya gitu terdiri atas 5 komponen. Pertama kehadiran atau absensi bobotnya 15%, lalu tugas atau kuis itu 20%, perilaku diberi bobot 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, dalam pengajaran ini saya menggunakan teknik DIA. Pertama, delivery. Ya, jadi bagaimana saya mentransfer ilmu pengetahuan atau knowledge. Diawali dengan pertemuan pertama, yaitu dengan memperkenalkan diri, menyampaikan RPS atau tatip perkuliahan atau kontrak perkuliahan. Dan cara penyampaian materi perkuliahan ya seperti dengan ceramah, diskusi atau studi kasus, atau juga mahasiswa melakukan observasi. Sedangkan teknik kedua adalah interaction, itu dilakukan dengan satu arah,
dua arah atau multi arah dengan focus group discussion. Dan yang ketiga adalah assessment. Nah, ini adalah penilaian individu mulai dari awal perkuliahan sampai akhir. Saya akan menilai mahasiswa dari sikap, dari UTS, dari UAS, dari tugas yang sesuai dengan standar yang saya katakan tadi berdasarkan ketentuan dari kampus. Ada 5 item atau 5 kriteria. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti akan memberikan hal yang informatif bagi kita semua, terutama di kalangan para mahasiswa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat pagi menjelang siang ya. Pada hari ini kita bertemu dalam kuliah sesi ke-6. Adapun topik materi kita adalah seleksi calon pegawai. Materi kita sebelumnya yaitu rekrutmen pegawai. Ya. Jadi materi rekrutmen dan seleksi itu sebenarnya satu rangkaian, tapi kita mempelajarinya terpisah. Jadi kita dahului dengan rekrutmen, kemudian diikuti dengan seleksi, ya. Nah, tentu Anda juga mungkin sudah memahami materi kita yang terdahulu. Bagaimana pengertian rekrutmen, kemudian tujuan daripada rekrutmen, tantangan dalam rekrutmen, lalu saluran-saluran dalam rekrutmen. Dalam artian memang organisasi atau perusahaan itu sedang membuka lowongan pekerjaan atau job, katakanlah seperti itu, ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan topik seleksi materi kita dengan topik seleksi calon pegawai. Nah, kalau mendengar kata seleksi, biasanya yang terkenal atau terkenang oleh Anda itu apa kira-kira? Seleksi. Pemilahan. Apalagi? Ujian. Ya. Apalagi kira-kira? Ya, sering kan kita mengikuti seleksi dan segala macam itu, ya, yang nanti hasil akhirnya ada berupa suatu keputusan, ya, keputusan. Nah, kalau di dalam seleksi calon pegawai nanti berarti adalah seleksi keputusan tentang hasil dari seleksi itu, yang endingnya nanti adalah diterima atau ditolak, atau lulus atau tidak lulus. Nah, ya. Baik. Ada apa dengan seleksi? Nah, bahwa proses seleksi itu menjadi bagian penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Di mana dalam seleksi itu adalah untuk menetapkan calon-calon pegawai yang bisa diterima atau ditolak sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan. Diperlukan serangkaian kegiatan yang namanya seleksi. Nah, kita sepakati dulu bahwa organisasinya ini ada dua. Ada organisasi publik, ada organisasi bisnis. Ya, katakanlah organisasi publik itu berupa birokrasi atau lembaga-lembaga tertentu, kemudian organisasi bisnis yang namanya perusahaan. Nah, kedua-dua macam lembaga ini sebenarnya melakukan fungsi seleksi dalam manajemen sumber daya manusianya atau manajemen kepegawaiannya.
Kemudian seleksi itu berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat mengambil keputusan tentang siapa yang dari calon pegawai yang paling tepat. Paling tepat di sini berarti memenuhi syarat, ya, untuk bisa diterima, dan siapa-siapa yang harus ditolak. Kapan proses seleksi itu dimulai? Proses seleksi itu dimulai setelah sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui penarikan atau rekrutmen sebelumnya. Ya, rekrutmen sebelumnya. Kan di proses rekrutmen itu dibuka informasi lowongan pekerjaan. Datanglah sejumlah pelamar yang mengajukan lamaran. Setelah diseleksi berkas administrasi lamaran itu barulah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itulah yang bisa ikut seleksi. Nah, kemudian proses seleksi itu menjadi pusat manajemen sumber daya manusia. Kenapa dikatakan pusat manajemen sumber daya manusia? Karena peranan daripada seleksi itu memegang kunci keberhasilan dalam proses manajemen sumber daya manusia secara totality atau keseluruhan. Nah, sebelum seleksi itu dilaksanakan, ada analisis jabatan, ada perencanaan SDM, dan penarikan itu sendiri, terutama untuk membantu proses seleksi. Karena analisis jabatan, perencanaan SDM, dan penarikan itu menjadi standar dalam seleksi. Gitu. Nah, seleksi yang tepat akan menjadikan proses sebelumnya lebih bermanfaat atau lebih baik. Nah, lalu seleksi dapat dikatakan sebagai kunci sukses manajemen sumber daya manusia. Artinya memang keberhasilan daripada rekrutmen itu ditentukan juga oleh seleksi yang tepat dan benar. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke berikutnya, dasar pertimbangan dan masukan seleksi. Jadi untuk melakukan seleksi ini ada dasar pertimbangannya. Itu mengacu pada 3 masukan seleksi. Yang pertama adalah informasi analisis jabatan, yang berisikan itu memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Lazimnya setiap organisasi atau perusahaan itu kan terdiri atas job atau pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sudah ditentukan pekerjaannya ini. Lantas ditentukan pula syarat orang yang akan mengisi jabatan itu dengan ketentuan syarat umum maupun syarat khusus. Nah, ya, syarat umum dan syarat khusus, gitu. Ya. Lalu rencana SDM itu memberitahukan kepada manajer personalia atau manajer sumber daya manusia bahwa ada lowongan pekerjaan. Mungkin perusahaan atau organisasi katakanlah pada tahun ini membutuhkan sekian orang pegawai atau karyawan. Begitu juga informasi itu berarti ada sejumlah lowongan, katakanlah seperti itu. Itulah yang namanya rencana. Jadi berapa yang dibutuhkan, standar kualifikasinya apa. Nah, baru dasar pertimbangan dan masukan seleksi berikutnya yaitu penarikan atau rekrutmen itu sendiri. Ya, yang tujuan daripada rekrutmen itu adalah untuk memperoleh sekelompok pelamar yang akan dipilih, yang akan diseleksi, belum jadi pegawai atau karyawan, semacam itu. Ya. Nah, untuk menentukan jenis dan langkah proses seleksi, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penawaran tenaga kerja atau besar kecilnya jumlah pelamar. Dalam dunia pasar kerja, kan ada pasar tenaga kerja. Ada kan? Tidak hanya pasar barang dan jasa, tapi ada pasar tenaga kerja. Ada juga pasar uang dan modal, gitu ya. Nah, kita berbicara di pasar tenaga kerja. Ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selalu saja penawarannya lebih
lebih besar daripada permintaannya. Permintaan datang dari mana? Ya, permintaan tenaga kerja itu datangnya dari organisasi. Sementara penawarannya dari calon tenaga kerja. Ya, berbeda kalau pasar barang dan jasa. Kalau pasar barang itu permintaan datang dari konsumen, sementara penawaran datang dari produsen. Nah, itu, ya. Jadi tergantung besar kecilnya jumlah pelamar. Jadi mungkin kalau jumlah pelamar besar, nanti metode seleksinya begini. Kalau pelamarnya sedikit, metode seleksinya begini. Nah, begitu, ya. Kemudian faktor etika. Nah, ini yang jadi masalah. Family system. Sistem keluarga. Itu tidak terelakkan itu. Kemudian mungkin kolusi. Tahu kolusi? Apa itu kolusi? Bukan korupsi ya, kolusi. Nah, ya. Boleh dikatakan kolusi itu persekongkolan. Nah, gitu ya. Mungkin ada jalur-jalur tenaga orang dalam atau teman dekat atau orang sekampung atau bagaimana, ya, seperti itu. Kemudian faktor internal organisasi. Ini alasan anggaran dan alasan rekrutmen. Ya, boleh jadi metode seleksinya singkat karena mungkin menyangkut anggaran daripada seleksinya itu. Ya, yang tidak terlalu ini. Nah, langkah terakhir daripada proses seleksi itu yaitu keputusan penerimaan, yaitu diterima atau ditolak, ya, atau lulus atau tidak lulus. Itulah ending daripada seleksi. Nah, hasil seleksi dan umpan balik ini bagian akhir dari pertemuan kuliah kita pada hari ini. Hasil akhir seleksi adalah orang yang diterima sebagai pegawai atau karyawan. Jika masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi diikuti dengan benar, maka para pegawai baru itu merupakan sumber daya manusia yang produktif. Dan pegawai produktif adalah bukti paling baik suatu proses seleksi yang efektif. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Oke, silakan. Saya coba jawab, itu sangat dimungkinkan ada family system jika mungkin antara peserta seleksi itu ada dari anggota keluarga organisasi atau perusahaan itu. Nah, ini menjadi tantangan memang, ya, tantangan bagi si keluarga atau pejabat yang akan memutuskan keputusan seleksi itu. Idealnya harus berdasarkan hasil tes. Idealnya, ya, kalau misalnya ada 2 orang, yang satu orang lain, yang satu keluarga sendiri, sementara orang lain nilai tesnya lebih bagus, idealnya orang ini yang diambil. Tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan, ya, karena faktor sistem keluarga, maka keluarga didahulukan. Nah, ini jadi tantangan etis dan sepertinya sudah menjadi rahasia umum seperti itu, ya. Barangkali itu jawaban saya. Nah, gitu, ya. Oke, kira-kira ada yang lain? Ya. Baiklah, saya sahabat ini ingin bertanya sebelumnya Bapak mengatakan bahwa dalam organisasi itu ada terdapat 2 jenis organisasi, yaitu organisasi publik dan organisasi bisnis. Nah, bagaimana seleksi itu diadakan di dalam 2 organisasi tersebut, perbedaan dan persamaannya? Saya tidak mungkin menjelaskan tentang persamaan perbedaan. Kalau persamaan itu jelas sama-sama membutuhkan mencari pegawai. Tapi jalannya, metodenya berbeda-beda. Ada yang jalurnya panjang, ada yang jalurnya singkat atau pendek. Dan itu sangat tergantung dengan kebutuhan organisasi itu.
Tapi kalau bagi organisasi tertentu dia mungkin punya standar tersendiri di dalam seleksi, harus ada tahapan A, tahapan B, tahapan C, tahapan D dan seterusnya. Tapi bagi mungkin perusahaan cukup misalnya tes administrasi dan wawancara selesai. Itu sangat tergantung kepada kebutuhan organisasi atau perusahaannya. Ya, jadi tidak ada yang baku seperti itu. Ya, kira jawaban saya seperti itu. Ya, mungkin materi kita bisa kita akhiri dan insya Allah minggu depan ya kita akan bertemu kembali dalam materi penempatan pegawai, di mana hari ini kita sudah tetapkan pegawai yang sudah lulus, maka proses berikutnya adalah penempatan pegawai sebelum mereka bekerja dan mereka dikembangkan. Oke, saya kira demikian materi kita tentang seleksi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dalam kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi